Peran dan pengaruh Indonesia ke dalam ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Yang artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara atau antar beberapa negara. Banyak bentuk hubungan dalam kaitannya dengan ekonomi internasional ini, yang meliputi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional. Ekonomi internasional mencakup beberapa aspek, baik aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional, yaitu ekspor-impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, serta neraca pembayaran. Sedangkan aspek makroekonomi misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Yang pertama, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Yang kedua, Indonesia memperkuat kerjasama bilateral dengan Korea Selatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga, terdapat Menteri Luar Negeri Indonesia dan Singapura bekerjasama pemulihan ekonomi. Penguatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Guyana. Kedua negara ini saling mendukung atas pencalonan masing-masing negara pada beberapa organisasi internasional, kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, penanganan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Guyana ini telah dibangun atas fondasi yang kuat, serta masih terdapat peluang untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara ini. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement jadi merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Indonesia dan Australia. Kerjasama di bidang ekonomi ini dituangkan ke dalam perjanjian dengan maksud menjadikan kedua negara tersebut sebagai economic powerhouse. Yang pertama, Indonesia menjadi pelopor dalam mendirikan organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota aktif di berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Lalu yang terakhir, Indonesia bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara mendirikan ASEAN yang bertujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat produksi yang kompetitif. Meningkatkan keuangan negara. Melalui kerjasama internasional, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Keberhasilan bersaing suatu negara di tingkat regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan. Meningkatkan investasi. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Menambah devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar, akan semakin banyak devisa yang diperoleh negara. Memperkuat posisi perdagangan. Adanya aturan dalam perdagangan dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor, serta menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu bergantung pada bantuan negara lain. Investasi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Sikap ketergantungan pada negara lain menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Masuknya tenaga asing di Indonesia, alih teknologi akibat kerjasama ekonomi antar negara memberikan peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang menyebabkan tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional terlihat dari Indonesia menjadi anggota aktif di berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Lalu, Indonesia juga menjadi pelopor dalam mendirikan organisasi kerjasama ekonomi antar negara, dan Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN. Dalam kerjasama internasional, Indonesia mendapatkan pengaruh baik dan juga pengaruh buruk